Cinta noda hitam. Luar biasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Edi di acara Bincang Desa, bincang-bincang bersama orang desa. Nah, kali ini kita akan menghadirkan tamu istimewa saya, salah satu tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga. Siapa dia? Ini dia Abah Darmin. Assalamualaikum Abah Darmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat walafiat. Gini Bah, ini saya kayaknya sih mewakili daripada penonton kita gitu. Jadi kayaknya banyak pertanyaan. Gimana kira-kira menurut Abah ini kalau banyak pertanyaan? Nggak apa, silakan. Boleh aja ya? Boleh. Oh gitu. Jadi ada banyak pertanyaan dari penonton kita nih. Jadi katanya pengen tahu siapa sih Abah Darmin ini gitu katanya. Jadi mereka pengen tahu riwayatnya Abah itu dari awal di kampung sampai ada ceritanya di Jakarta. Bagaimana itu awalnya itu? Awalnya ya. Nanti saya jelasin ya. Iya silakan. Jadi begini. Jadi pertama saya ke Jakarta itu sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Istilahnya mah jadi susah dulu. Pengen hidup ke Jakarta itu nggak ada yang bawa, pengen kerja nggak ada yang nggak ada yang ngajak, sama sekali gitu. Ya. Tahun berapa itu Bah kira-kira? Kira-kira tahun 74. Waduh, tahun 74 ya belum lahir kali kita nih. Ya belum. Ya, lalu Belum lahir. Itu yang salah, sangat yang salah. Makan pengen, perut lapar, gitu. Jadi tidur juga, kita tidur di stasiun. oh gitu. Iya. Itu awal mulanya bisa berangkat ke Jakarta itu ada yang ngajak apa bagaimana? Nggak ada yang ngajak. Jadi di sini di kampung ada mobil muat kelapa. Oh, ada mobil muat kelapa. Terus itu Ya, jadi ikut mobil itu ke Jakarta. Nyampe ke Jakarta sampai di jembatan Jelim. Kita jalan kaki aja sampai menuju stasiun Angke. Iya. Terus udah di Angke itu ngapain aja tuh? Di sampai Angke, jadi kita nepat tarang. Begini ada nih. Waduh. Ceritanya nih. Nih, Jadi tiduran di bangku, kebingungan. Yang ngajak kerja nggak ada, yang apa juga nggak ada, makan udah pengen. Kalau udah ketemu masinis kereta kita nggak makan. Oh, sama itu sekali. itu emang dari kampung itu nggak punya duit sama sekali. Sama sekali, seperak pun kita nggak bawa uang. Orang tua juga nggak tahu cerita ke Jakarta, kita nggak tahu. Cuman hanya pengen tahu Jakarta lah. Yang bawa ke Jakarta nggak ada. Ya kita mah jadi berdikari sendiri lah gitu. Berjuang sendiri lah pokoknya. Ketemunya apa gitu. Ya, yang penting kita istilahnya mah dikasih sehat, panjang umur, bisa pulang kembali ke rumah. Gitu. Itu waktu itu belum punya istri Abah itu ya? Ya itu masih bujangan. Masih bujangan. Itu berapa lama Abah pada waktu itu dari berangkat dari sini terus tidur di stasiun segala macam berjuang lah intinya. Ya. Itu berapa lama Bah? Itu perkiraan itu 2 minggu lah. 2 minggu. Begitu istilahnya kita tidur di stasiun, yang ngasih makan masinis, perkiraan itu 2 minggu. Pas dapat 2 minggu ada yang ngajak kerja di bangunan. Ya, itu yang itu teman apa saudara apa siapa itu? Bukan orang lain. Orang Cirebon. Iya betul, orang Cirebon. Jadi ngajak kerja ke Abah Darmin. Ya, lalu udah kan katanya ikut saya aja di mana di situ di Kampung Janis di proyek. Tuh tiba-tiba akhirnya saya ngikut
Ya, jadi istilahnya mah makan sehari-hari dari situ, gaji dia dapat setiap minggu. Alhamdulillah ketemu. Pas lama-lama, jadi istilahnya mah kita ada yang ngajak kerja juga. Ada yang ngajak kerja lagi selain kerja di situ itu. Iya, dapat berapa kalau nggak salah 6 bulan dari proyek itu. Dapat 6 bulan di situ, ada yang ngajak kerja lagi. Ngajak kerja lagi Ke di tempat lain lain kerja gitu. Tapi masih bidang yang sama. Enggak, lain lagi. Beda. Beda. Di apa itu? Di toko kelontongan. Di toko kelontongan. Iya. Terus gimana tuh di toko Di kelontongan? toko kelontongan jadi kita sistemnya ngirim barang pakai lori didorong. Pakai lori. Lori didorong. Mana itu ke toko? Ya, setiap ke toko kemana gitu ya. Setiap gang didorong-dorong gitu. Itu ada bosnya itu ya. Ada orang Cina lah gitu. Tuh. Bang, itu kan dari pekerjaan yang pertama, Iya. yang di bangunan pertama terus pindah ke si apa namanya tadi, Toko kelontongan. kelontongan gitu, diajak sama bos itu ya. Iya. Orang kita apa orang mana itu? Itu sih yang dia ngajak ke toko kelontongan mah orang-orang kita juga, orang Pandeglang. Orang Pandeglang. Iya. Udah katanya ikut saya aja di mana di toko kelontongan. Gajinya gimana? Per bulan katanya. Oh, per bulan gaji. Iya, jadi bulanan dikasih kalau nggak salah. Ya itu udah lupa lah itu. Kira-kira berapa lah kira-kira? Kira-kira Kalau diperbandingkan kira-kira tadi kan kerja di bangunan Iya. sama di toko gitu. Iya. Itu kira-kira gedean di mana tuh? ya gedean di toko itu lah kelontongan lah. Gedean di toko ya. Terus tinggalnya di mana tinggalnya? Tinggal di Gang Tanus. Di Penus. Apa itu? Apa ngontrak? Apa dikasih mes sama bos misalkan? Dikasih mes sama bos. Dikasih mes sama Iya. bos. Iya, di Gang Tanus namanya. Terus berapa lama kerja di Kalau nggak salah perkiraan kerjanya itu bangsa 5 tahunan. wah, lama Luar juga biasa. ya. Itu luar biasa. Iya, Kalau luar 5 biasa, tahun 5 tahun. tuh lumayan ya kalau 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi artinya pendapatan juga pasti di jarak 5 tahun itu kan bertambah-tambah ya. Iya. Nggak selalu misalkan segitu aja. Iya. Pasti bertambah-tambah gitu. Iya, betul. Sampai 5 tahun di Sampai situ. 5 tahun lah. Sesudah itu terus gimana? Sesudah itu jadi kita diangkat sama bos nih. Diangkat jadi kasihan mungkin ya ngelihat Iya. kita nih. Udah katanya, Bang katanya ikut anak saya aja katanya belajar mobil. Tuh, Belajar mobil sama si Amoy. diajarin. Sama si Amoy, diajarin. Mobil apa? Mobil barang apa mobil pribadi? Bukan, mobil pribadi. Mobil pribadi. Dulu mah kalau nggak salah Kijang Kapsul. Kijang Kapsul. Ya dulu. Pokoknya pada saat itu Kijang Kapsul itu cukup bagus lah ya. Cukup bagus lah. Cukup bagus. Masalahnya tahun-tahun 9 berapa? 94. 74. 74 belum, Mbah. Kijang Kotak itu, ya. iya Kijang Kijang Kotak. Kotak. Kalau Kijang Kapsul itu kalau nggak salah sekitar tahun 90-an ke atas sih. Kijang Kotak. Kijang Kotak. Tapi pada saatnya Kijang Kotak juga itu Iya. wah lumayan pasti gagah lah. Iya. Yang, Enggak kayak Kijang sih bukan. iya, masih Iya. model yang lama. Iya, kan. betul. Nah, terus udah diajarin tuh Udah diajarin ke Monas. ke mana? Monas. Hampir setiap malam diajarin sama siapa. Oh, jadi belajarnya malam. malam sama siapa ya? Sama si Kerja Ama. diajarin sama anaknya bos itu. Sama si Amoy itu. Iya, betul. Jadi dia yang ngajak. Dia yang itu ngajak. bapaknya itu nggak ngomelin. Enggak, emang disuruh ini. Disuruh. Jadi, bapaknya. Udah katanya saya Bang belajarin mau katanya. Boleh dong itu ada kesempatan. Boleh, ada kesempatan lah kita. Jadi saya mah sebelum kita belajar ya happy dulu sama dia tuh. Iya, itu udah bersama kan lebih sakit. Tapi memang itu si Amo itu kayaknya kalau menurut penglihatan Abah itu ada ininya gitu. Wah, agak pengen lah gitu. Ada itu. Ada minat lah sama kita juga. Gitu. Iya. Wah, tuh kita juga masih ganteng dulu mah. Oh iya. Sekarang aja udah pada ompong. Ompong lah. Pokoknya dulu mah oke lah ya. Ya, oke lah, sekarang mah kelihatan di sini kan udah kayak pampir. Gitu ya. Iya. Kalau dulu mah kan oke-oke aja. Iya. Aku juga ulah tuh. Terus itu setelah diajarin mobil, mungkin kan bisa jalan bareng juga sewaktu-waktu kan sama si Amo itu. Terus gimana kayaknya itu? Ya biasa. Berjalannya gimana gitu? Kalau ini sih kadang-kadang dia mungkin dekat. Ya namanya juga orang ya.
kata orang kampung Bogo gitu. Nggak, Orang kota mah demen sih sama dia gitu. iya. Tapi Iya, memang saya Abah suka. itu pada saat itu di mata dia kali itu Iya, betul. beginilah Iya. kira-kira ya. Rambut kita masih panjang. Oh, rambutnya Iya, masih panjang. Iya, Iya. karena tahun 70-an itu yang namanya Iya. apa namanya pakaian itu Iya. itu masih yang rambutnya begitu. Ya, celana cutbray. Ya. Ngetop. Kayak api gitu. Iya. Pernah itu Abah jalan tuh berdua sama Aduh, bukan apa itu? pernah lagi, sering gitu. Ya maksudnya di luar belajar mobil Iya, misalkan. sering. Jadi Sering. itu mah jadi nyolong-nyolong sama orang tua gitu. Nah, apa itu kegiatannya? Ya kegiatannya biasa aja makan-makan, tapi nggak Hmm. mau makan-makan istilahnya Iya. restoran dia sendiri. Iya. Kita makan di istilahnya kalau Nonton ada nonton. Iya, nonton di apa? Bioskop Di di mana? gedung bioskop Hmm. di Jembatan 5 pernah gitu. Pernah ya. Pernah. Itu siapa yang bayar itu, Bah? Ya, saya mau ya. Kita mah nggak punya duit namanya. Waduh. Ini yang begini nih pemuda nih. Pemuda pangeretan yang begini nih ya. Ya namanya juga ya masih amoy kita udah ngalamin. Baunya bukan manis itu badannya, Bau apa? bawang putih. Wah, Mas. Iya, Beneran kan? beneran bau bawang putih. Kok bisa tahu bau emang Abah pernah Nah, nggak pernah berdekatan dengan dia kan gitu. berdekatan gitu rada disangsengan. Iya, ada sangan ya, gimana sih? Namanya pacaran kita. Gitu. Cuman kalau pacaran dulu kan katanya nggak kayak sekarang Iya, ya. Jadi betul. katanya sih nggak songong Nggak gitu ya. songong. Jadi pacarannya biasa aja Biasa kalau aja. jalan-jalan gitu. Itu kira-kira selama Abah hubungan sama si Amoy ini berapa bulan berapa tahun? Kira-kira itu semenjak kita kerja aja. 5 tahun dong. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Tapi nggak mau kawin kita, karena dia kan bukan satu. Iya beda ya. Iya, Iya, beda. beda keyakinan lah Iya. ya. Terus barangkali namanya juga kita kan istilahnya ada hubungan spesial lah misalkan sama anak dunungan. Eta sok mere duit ente kan Abah eta. Kan kadang-kadang Bonus gitu. atau sering itu mah. Kadang-kadang dia kan suka nanya, Hmm. masih punya emak nggak? Atau bukan punya lagi, masih muda. Hmm. Jadi kita sekali-kali yuk kita main ke sono ke rumah. Hmm. Boleh. Hmm. Pernah diajak juga. Pernah diajak ke Maros. Itu si ceweknya itu. Waduh, luar biasa. Diajak ke Maros. Langsung Luar biasa ini. Iya. Jarang-jarang gitu, Bah. Iya. Jarang-jarang istilahnya kita Iya. anak dunungan gitu, anak bos kita bisa deket sama kita, Iya. bisa diajak juga itu jarang, Bah. Iya. Itu barangkali Abah pakai apa gitu itu Ya, biasanya begitu. biasa aja itu mah mungkin Ada yang pasang. ada yang jawakannya dong. Ada yang jawab. Iya. Harus pakai yang jawakan. Bagaimana coba? Itu mah nggak barang dibuka. Dibacain aja apa yang jawakan itu kan biasanya kalau yang jawakan tuh bahasanya kayak bahasa lalagaan gitu, Iya. kayak bahasa lalagaan, Iya. kayak bercanda gitu. Iya. Apa tuh itunya? Itu mah biasa aja itu mah ada di kita lah itu mah. Nggak bakalan dibuka rahasianya. Oh rahasia Ini, gitu. Bang. Kali kan kalau Nah. orang dulu kan suka ada begini katanya semar malas semar. Kan ada yang begitu tuh. Itu seperti itu enggak itu? Aduh enggak itu mah. Beda ya? Beda. Cuman kita punya keturunan. Punya keturunan. Iya betul dari bapak kolot lah bang. Iya, Bapak Kolot. Biasanya memang kalau orang-orang dulu itu Iya. pemirsa Bincang Desa itu biasanya ada gitu yang namanya ilmu-ilmu keturunan Iya. gitu kan. Bahasanya kalau bahasa dulu itu yang jawokan gitu. Iya. Kalau sekarang kayaknya sih Bah itu nggak mempan itu ya yang jawokan ya. Yang jauhkan ya itu sih kadang-kadang ya ada yang mempan ada yang enggak lah. Di sekarang ini masih ada tuh memang yang pakai. Tapi yang punya saya sendiri makan terus Masih bisa. masih lah Tuh bagi dong. Aduh masih lah. Boleh dong bagi kalau Iya. punya begituan atuh bagi dong bisik-bisik Iya, kan nih siap, punya ini siap. gitu kan. Jadi biar kita seperti Abah Iya. tadi itu. Jadi punya anak dunungan Iya. ada duitnya gitu kan baik sama kita jadi kita bisa biar punya tambahan gitu Iya. Pak. Boleh itu.
Kapan ada di rumah Abah? Oh, atuh. Ada selalu aktif lah. Syarat-syaratnya apa? Nanti saya kan bisa ke rumah Abah ke sono bawa syarat-syaratnya apa gitu. Ada syaratnya enggak? Aduh, biasa aja itu mah, nanti itu mah rahasia di rumah itu mah adanya. Bawa ayam enggak? Enggak, itu mah rahasia di rumah itu mah. Enggak, biasanya kalau saya sama orang lain tuh, udah katanya datang aja ke Iya. rumah bawa beras ketan 2 Enggak. Enggak. Oh Ini iya, mah hanya bicara empat mata. 4 mata. Iya, betul. Tapi yakin bisa ya? Aduh, luar biasa. Boleh itu. Jadi buat kameramen juga tuh kalau mau yang begini-begini ya ada di Abah ini. Jadi kalau istilahnya cocok gitu, bisik-bisik aja. Iya. Nanti Abah kasih. Gratis. Ya, Gratis ngasihnya, baliknya aja yang penting paham gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah terus Abah sendiri kan selama kurang lebih sama si Amo ini kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu Abah apalagi tuh? dikasih bonus. Dikasih bonus. Motor pink 1. Motor ki. Nah, setelah Abah itu dikasih bonus King, tahun berapa itu, Bah? Ya, itu sih RT mah perkiraan itu karena tahun, kalau nggak salah mah kalau 80-an kali ya. Tahun 80-an Iya. dikasih King itu ya. King. Itu kira-kira kisaran harganya berapa King pada saat itu? Ya, itu sih kurang tahu lah. Kurang lebihnya harganya berapa kira-kira? Ya, kita kurang tahu masalah harganya. Oh, intinya dikasih itu. Iya. Nah, setelah Abah dikasih itu, lalu Abah masih tetap kerja di situ? Masih Masih. lama itu kerja di situ lama. Lama, ya. Akhirnya 10 tahun lah gitu. Jadi Setelah dikasih King itu Abah Ya, masih panjang lagi gitu. masih panjang lagi. Panjang. Masih bujangan lah ya. ya masih bujangan. Masih bujangan. Iya. Itu Abah setelah dikasih bonus gitu kan, terus masih bekerja lama lagi kan di situ. Lama. Itu kira-kira Abah berhenti dari si Amo itu, bosnya, bapaknya si Amo itu tahun berapa itu? Berhentinya apa? Iya berhentinya. Waktu berhentinya nih. Waktu berhentinya itu tahun 8 lebihan lah. 80-an ya. Ya, 80 lebih lah. Iya 80 lebih. Karena apa itu? Ya karena udah malas aja gitu. Jadi gimana ya? Iya, bukan karena ada masalah. Ada masalah. Nah, setelah keluar Abah dari situ, kemana Abah itu? Atau langsung berdikari sendiri lah gitu. Berdikari sendiri. Iya. Maksudnya cari pekerjaan lain apa Cari gimana? pekerjaan. Apa itu pekerjaan apa itu, Bang? Itu jadi supir omprengan. Supir omprengan. Iya. Di daerah mana itu, Bang? Daerah Tangerang Patekoan. Tangerang Patekoan. Iya. Jurusannya jadi Tangerang Patekoan gitu. Itu berapa lama Abah di situ? Di Narik mobil itu? ya perkiraan itu bangsa 1 tahunan lah. 1 tahunan ya. Iya. 1 tahunan. Kalau dilihat dari sisi penghasilan, penghasilan dari di toko itu gitu kan, toko kelontongan lah ya, sama di angkutan itu kira-kira besaran di mana gitu kira-kira? Ya kalau dibandingkan sama itu, jadi perharinya itu gedean dari omprengan juga. Gedean di omprengan ya? Iya betul. Gitu. Jadi beda ya. Beda. Terus ininya apa namanya, tingkat kerumitan pekerjaannya enakan di mana? Enakan dari itu ya, dari perusahaan angkot lah gitu. Enakan di angkot. Iya. Dibanding di toko itu toko tadi. itu ya. Itu yang punya angkot itu siapa itu, Bah? Itu orang-orang Cina juga. Orang Cina juga. Iya. Jadi bukan angkot Abah sendiri gitu ya. Bukan. Cuman kita setoran lah gitu. Setoran. Per hari berapa gitu. Terus apa namanya, setelah di mobil itu Abah posisinya masih bujangan. Masih bujangan. Masih bujangan ya. Tapi udah cukup lumayan, nggak terlalu repot seperti dulu kan ya. Iya, betul. Karena kalau cerita dulunya kan Abah ini kelihatannya rada-rada Iya. berat Iya, gitu, berat. istilahnya proses hidup itu Iya, kan. iya. Tadi itu istilah cerita Iya. tidur di emperan dan sebagainya gitu. Nah, Iya. setelah di mobil sih beda kali ya. Alhamdulillah itu mah. Udah bisa. Mendingan lah gitu. Ah, Jadi pulang juga ke kampung kadang-kadang mah
nggak terlalu setiap bulan gitu ya. Kadang-kadang 3 minggu sekali pulang. Berarti ya Sama udah orang tua gitu. ya, karena udah ada penghasilan ya. Penghasilan ya. Tapi belum punya istri pada saat Belum itu punya ya. istri. Nah, terus kan namanya pulang dari Jakarta gitu kan, habis usaha lah, Iya. ada penghasilan misalkan. Itu respon keluarga atau respon saudara-saudara di kampung bagaimana tuh sama Abah tuh? Oh, itu sih ngasih dinasihatin sama orang tua sama saudara gitu ya. Jadi udahlah katanya punya istri aja. Udah setiap pulang katanya ngirimin sama orang tua. Jadi di ngirimin itu istilahnya dihasilkan lah sama orang tua. Jadi setiap ngirim ada terus gitu, nggak dihabisin sama orang tua. Oh, dikumpulin. Nah. Dikumpulin. Jadi itu cadangan untuk berumah tangga lah. Gitu. Itu kalau Abah kan waktu itu habis usaha terus diarahkan sama orang tua suruh segera punya istri misalkan. Nah, habis itu Abah langsung punya istri apa gimana? Enggak lama juga. Lama juga. Nyalengin dulu lah ya. Nyalengin dulu. Nah, terus ke istri yang sekarang itu yang pertama dari situ apa sebelum itu udah pernah? Belum. Apa udah pernah punya istri. Punya istri orang Tangerang Cipondo, Poris. Sebelum ke yang sekarang ini. Sekarang ini. Sempat punya keturunan juga di sana. Keturunan 2. Ada di sana. Ada. Sampai saat sekarang ada. Sampai sekarang ada. Gitu. Tapi suka kesini juga. Ada, setiap lebaran juga ada. Ada. Alhamdulillah, syukur ya. Terus ke istri yang ini, yang di sana berapa tahun? Yang di mana ini? Yang orang Tangerang itu berapa tahun rumah tangganya itu? Yang di sana itu perkiraan itu bangsa 10 tahunan, 20 tahunan lah. Lama juga ya. Lama. Dari situ cerai gitu ya. Terus kawin lagi sama yang sekarang. Nah, sama yang sekarang punya anak berapa? Punya anak 2. Cuman 2 doang yang di sini. Iya. Oh, gitu. Jadi sahabat Bincang Desa, Abah Darmin ini memang cukup banyak pengalaman asam garam lah ya gitu. Jadi sekarang istri yang terakhir itu ya udah punya anak 2, yang pertama 2 juga yang orang Tangerang itu ya. Nah, kegiatan di sini sendiri bertani lah ya. Bertani terus udah punya anak cucu di sini? Cucu 5. Yang di sini? Iya. Waduh, banyak juga. Yang di sana berapa? Yang di sana 4 yang di sana. Nah, kembali lagi ke belakang nih, Bah. Di waktu di mobil itu berapa tahun Abah di situ tuh? Mobil apa tuh? Yang narik itu. Yang narik itu. Ya itu sih lama juga, kurang lebih dari 1 tahunan lah. 1 tahunan di situ ya. Sampai terakhir itu Abah langsung pindah ke kampung apa memang bagaimana itu? Belum. Di Jakarta juga. Masih di Jakarta juga. Tapi di mobil berhenti, berjalan terus. Cuman kita punya beca. Oh, jadi pindah usaha. Dari supir mobil pindah mengelola beca. Beca karena kita beli beca itu banyak, ada 120. Waduh. Waktu ini pengusaha sukses kalau sampai 100 beca. Iya, 100 beca. Luar biasa teman-teman nih. Waduh, ini pengusaha sukses nih. Pada zamannya pengusaha beca. Sampai mengelola 120. Punya sendiri. Luar 120 biasa. beca. Setorannya mah murah. Berapa? Cuma 500 perak. Satu beca. Satu hari itu. Satu hari satu beca. 500 perak. Nah, kalau nyampe 100 beca kan udah ketahuan tuh, Bah. Iya. Nah, mungkin Abah dengan mengelola beca itu taraf kehidupannya pasti meningkat tuh, Bah. Ya, alhamdulillah gitu. Iya. Itu beca itu sendiri Abah dapatkan dari mana? Iya, beli. Berapa duit itu satu beca? Satu beca kalau nggak salah 50.000. Satu beca 50.000? Iya, belinya gitu. Kalau dinilai uang sekarang 50.000 kira-kira berapa tuh, Bah? Ya, kira-kira bangsa nyampe 1 juta? Enggak lah. Belum ya, belum sampai.
Belum. Ya artinya kalau misalkan itu nilainya jadi 500.000 dari 50.000, kan ada 100 beca, gede juga bah. Gede juga. Dari mana abah itu mendapatkan uangnya itu? Ya dari hasil kontrakan. Hasil kontrakan? Iya. Kontrakan yang mana ini? Yang di Kampung Kerendang. Di Kampung Kerenang. Jadi abah waktu punya kontrakan di Kampung Kerenang itu dari mana itu? Ya hasil itu dari perusahaan mobil juga, dari mana juga lah gitu. Iya Dapat iya. hasilnya gitu. Jadi Dari mana sebelum abah beli beca, Iya. jadi abah itu nabung nabung penghasilan dari kontrakan nyupir, berikut Kontrakan. dagang itu kali ya, dagang apa namanya perobotan itu. Iya. Nah, dikumpulin jadi beli itu kali di situ ya. Iya betul. Luar biasa. Itu sampai sekarang kontrakannya masih ada. Sekarang rumahnya dijual. Dijual. Dipindahkan ke Poris Ampera Cipondo. Oh. Jadi beli di sana gitu. Tapi sekarang masih ada. Masih ada. Luar biasa, masih ada katanya Masih tuh ada. kameramen. Ininya dari tahun Jadi berapa tuh? ditempatin sama anak saya yang sekarang. Gedenya istilahnya mah 10, panjangnya 15. Waduh, Lumayan. gede juga itu. Kalau dinilai di konversi uang sekarang, Iya. itu cukup lumayan gede. Lumayan, Tuh. alhamdulillah. 10 kali Iya. berapa? Kali 10 kali 15. Luar biasa, gede itu. Gede. Gede nilainya. Kalau untuk Jakarta ya, 10 kali 15 itu kan 150 meter. Iya. Nah, kurang lebih kalau di area sekitaran Poris ya, Iya. gede itu. Iya. M itu, Bah. M itu duitnya. Betul. Jadi alhamdulillah ya dari dikumpulin dari mobil, dari dagang ini itu gitu ya. Jadi sampailah di situ ya. Sangat luar biasa. Jadi sangat menginspirasi sekali ya buat teman-teman atau sahabat-sahabat Bincang Desa. Inilah satu contoh gitu buat isinya kalian semua yang nonton. Iya. Semoga abah ini menjadikan inspirasi. Jadi sukses itu memang bukan hasil tenang. Jadi hasil jungkir balik lah ya. Hasilnya. Selain di situ ada lagi? Selain di situ Ya itu kan udah ketahuan di Poris punya 150 meteran kurang lebih. Di tempat lain di kampung kali ada itu? udah di kampung mah ya itu ya kena sawah Gitu ada. Tapi yang- penghasilan dari sana juga. yang penghasilan dari Jakarta juga ya. Dari Jakarta juga Yang ditempatin sekarang di rumah di sini di Cibocam, hasil Jakarta juga. Iya. Jual rumah di sana, beli di sini. Beli di Nah, sini. iya. Oke. Iya. Bah. Nah, ini ada rentan waktu nih kalau yang saya dengar gitu. Abah ini kan hobinya, sukanya gitu hiburan katanya gitu. Iya. Itu benar itu? Betul. Hiburan dangdut Iya, gitu. betul. Itu hobi itu abah itu Bukan hobi-hobi lagi. dari dulu. Iya, dari dulu. Oh gitu ya. Jadi katanya abah ini kalau ngedenger salon yang suaranya gede gitu sound system, Iya. itu udah gatelan Iya, katanya. udah nyingkrak aja gitu. Nyingkrak ya. Jadi Udah ya, goyang-goyang aja, mau diam. jadi itu bukan cuma di kampung aja berarti. Dari semenjak di Jakarta udah begitu. Sama aja. Apalagi kalau di Jakarta lebih parah. Lebih parah. Iya. Sering naik panggung gitu. Sering naik panggung, apalagi zaman jaipongan. Iya. Tapi nggak mabok kan? Enggak, Nggak mabok. biasa aja. Iya, jangan mabok. Kalau Biasa mabok itu bahaya, Bah. Mabok itu kalau mau maboknya yang enak gitu, yang bersih. Mabok janda, Bah. Kalau mabok janda boleh tuh, tapi kalau mabok itu merusak badan, merusak kantong juga gitu. Jadi intinya sih perjalanan abah ini cukup luka-liku lah ya. Iya, betul, masalah. Luka-liku. Nah, saya mau nanya nih, Bah. Itu abah hobinya ke dunia hiburan ya. Itu dari semenjak muda apa bagaimana? Dari semenjak muda. Semenjak muda ya. Ya perkiraan begitu punya istri lah gitu. Kalau lagi bujangan mah enggak. Oh, justru bujangan enggak begitu hobi lah. enggak begitu hobi. Iya. Jadi semenjak punya istri ini hobinya pindah ke situ. Ya, Sampai saat sekarang. pada saat sekarang. Nah, terus
ada lagi katanya gitu menurut istilahnya apa namanya rekan-rekan saya infonya Abah ini punya judul lagu Iya. yang familiar yang mungkin lagu wajib buat Abah. Lagu apa itu judulnya, Mbak? Ya itu kan apa namanya, satu Dewa Amor, Waduh, Ya. Dewa Amor. Siapa itu yang ini? yang nyanyi ya Rhoma Irama lah. Oma Irama. Terus apa lagi? Terus itu ya apa, ada 3 lagu sih. Ada 3 lagu. Ya, jadi Dewa. kembalikanlah dia Asep Irama. Asep Irama. Ya, Satu lagi Cinta Noda Hitam. Cinta Noda Hitam. Nah, yang populer ini yang sering kedengeran ini, Bah. Cinta Noda Hitam gitu. Kira-kira Abah bisa nggak nyanyiin? Ya, Sedikit saja. bisa. Bisa. Coba silakan coba. Biar penonton ini penasaran gitu. Katanya dengar-dengar Abah ini suaranya boleh katanya. Gitu ya. Iya. Jadi pengen nyoba lah gitu Pengen ya. dengar. Oh, Iya. gitu. Katanya Abah ini suaranya boleh juga Oh, gitu. gitu ya. Coba silakan. Jangan kau kenangkan Asik, mantap, mantap. Lanjut. cinta noda hitam. Luar biasa. Inilah. Nah, lanjut. Hanya untuk membuat penyesalan. Luar biasa. Nah, ini lagu ini yang selalu ditanyakan sama apa namanya teman-teman Iya, sahabat iya, iya, Bincang Desa. Iya. Jadi katanya Abah ini sebenarnya kalau masih muda barangkali ini lebih top lagi Ya, gitu. lebih top lagi. Udah ompong Udah aja, ompong. masih Balon. masih mantap suaranya, Pak. Justru kalau saya nggak bisa malahan, Pak, itu. Kalau nyanyi begitu. Kalau saya biasanya suka ngeblank, Bah. Nah, Ini saya pengen sebenarnya nyanyi, begitu naik ke panggung hilang. oh, hilang ya. Jadi apa lagunya itu hilang ngeblank gitu. Jadi kita bingung aja gitu. Iya. Nah, Abah ini kelihatannya setiap ada ini suka saya lihat juga gitu. Itu bagus lah, bagus, sangat bagus gitu. Nah, kemudian Bah setelah apa namanya suka turun naik panggung kadang-kadang gitu ya. Iya, iya, iya. Abah itu. Jadi suka katanya kan reda reman juga ya Abah ini. Iya, Reda betul. reman juga gitu. Itu suka ada lemcek orang kulon sok gelut-gelutan tuh sih Ya, harita. hari ke zaman bujangan mah tuh ayah. Aya, tapi setelah ini mah nggak ada. Setelah punya istri juga kalau sakit-sakit mah ya, terlalu sakit gitu. Sampai sekarang juga ada aja panas mah. Ada ya. Ada lah. Cuman mungkin beda ya. Beda, Kalau- cuman bisa ditahan lah. sekarang. kalau dulu kan mungkin darahnya masih Iya. darah muda. Kalau Tapi sekarang kan masih bisa ngerem. udah ngerem gitu Iya, ya. ngerem. Tapi kalau soal cinta hitam itu sampai saat sekarang masih jalan. Masih berjalan. Soalnya yang tadi kan ada 3 judul lagu tuh. Iya. Kalau saya yang lebih familiar didengar sama saya itu sering denger ya itu Iya. Cinta Noda Noda Hitam. Hitam. Jadi identik dengan Abah Darmin gitu. Iya. Makanya kalau saya ada dengar sound system gitu di lingkaran ini, saya suka bisik-bisik sama teman-teman. Coba tuh Abah dipanggil, lagu wajibnya ditongolin, itu kadang-kadang ide saya gitu. Iya. Jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya juga masih tentang apa namanya pekerjaan. Iya. Setelah di mobil, terus kemudian di beca nih. Itu terakhir di beca, Abah mengelola beca 100 tadi. 120. 120 bahkan ya. Itu kan harusnya berjalan sampai sekarang harusnya. Cuman karena ada ketentuan pemerintah pada saat itu, Ya, gitu betul. kan, nggak boleh ada beca di Nggak DKI boleh. Jakarta. Ya, digaruk. Jadilah digaruk misalnya. Nah, dengan digaruknya itu sendiri istilahnya apa namanya kendaraan Abah tuh, itu dari pemerintah ada nggak bantuannya ke Abah misalkan? Dari pemerintah ke Garuk itu. Jadi kan biasanya karena ini program pemerintah, jadi ininya harus dimusnahkan. Iya. Biasanya kan ada Iya. ada semacam bantuan gitu, karena barang ini harus hilang misalnya. Itu mah hilang begitu saja. Jadi sebanyak itu 120 hilang begitu aja. Enggak ada penggantian lah ini lah. Waduh. Sama sekali gitu. Sama sekali sampai saat sekarang gitu. Iya. Nah, kemudian setelah itu kan Abah
berhenti dong, Berhenti. kena itunya digaruk, Iya, habis gitu kan. habis. Terus ngapain tuh Abah setelah berhenti? Tetap berjalan itu masih di angkot umum itu. Balik lagi ke Balik lagi. angkot. Iya. Balik lagi ke angkot sampai tahun Tahun penghabisan aja sampai terakhir pulang. terakhir pulang. Kapan itu terakhir pulang? Ya, 99. 99 itu berhenti itu Abah Berhenti, di sampai sekarang. berhenti di angkot lalu pulang kampung. Pulang kampung. Baru bertani gitu ya. Bertani. Jadi teman-teman sahabat Bincang Desa, nah inilah satu cerita panjang liku-liku kehidupan tentang suka duka Abah Darmin bagaimana menghadapi cerita hidup. Iya. Gitu dari awal sampai akhir kayaknya sama Abah diceritain. Sekian barangkali ya. Iya. Jadi sekian dulu lah ngobrol-ngobrol kita kali ini gitu, karena ini juga waktunya udah malam Mbah gitu ya. Lain waktu nanti kita disambung kembali barangkali kalau ada waktu. Terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Bincang Desa. Semoga bincang-bincang sore hari ini bermanfaat buat masyarakat kita, khususnya bermanfaat juga buat masyarakat Kabupaten Lebak umumnya. Demikian perbincangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi lupa wabarakatuh. buat teman-teman subrek, like, and comment. Nah. Jadi silakan disampaikan aja ke channel Bincang Desa. Kami sangat menunggu kritikan, saran dan sebagainya. Semoga channel ini lebih berkembang atas kritikan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.